Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang ke-10, yaitu perbedaan fungsi governance dan manajemen COVID-5. Masuk ke bagian pertama, ada COVID-5. Berdasarkan COVID-5 oleh ISAKA, tata kelola atau governance memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tata kelola harus, yang pertama, mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Yang kedua, menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung. Yang ketiga, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Hingga saat ini, COVID adalah satu-satunya kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen perusahaan, menyadari manfaat sambil mengoptimalkan resiko dan sumber daya. Berdasarkan 5 prinsip utama dan tujuan pemungkin, COVID mendukung tata kelola dan manajemen TI secara holistik. Prinsip-prinsip utama meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, menerapkan kerangka kerja tunggal terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Dari sini adalah gambar dari COVID Domain Alignment, di mana di sini manajemen ada 4 poin dan governance atau tata kelola ada 1 poin. Di sini dapat kita lihat bahwa COVID tidak hanya mendukung tata kelola perusahaan atau governance, tapi juga mendukung manajemen, seperti itu. Berikutnya yang kedua ada governance. Pada keterangan di bawah ini akan dijelaskan perbedaan antara governance dan manajemen. Nah, di sini ada bagian governance. Yang pertama ada bagian A. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur, dan organisasi dan tujuannya. Yang kedua B. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan governance, memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan yang pertama, evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai. Yang kedua, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Lalu yang terakhir C, pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua. Lalu bagian ketiga ada manajemen. A. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan operasional dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. B. Disediakan di bagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Lalu C. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda, mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif tentunya. Dan sini adalah gambar dari pemisahan area governance dan manajemen. Dapat kita lihat gambar atas adalah bagian governance dan bagian bawah adalah manajemen. Baik, untuk pembahasan di bab 10 saya cukupkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.